Selamat sore para netizen dimanapun kita berada. Salam inspirasi bagi kita semua. Ya, Ganjarian laporkan Prabowo CS ke Bawaslu karena deklarasi capres di museum. Kok aneh begitu kan? Ya, yang namanya demokrasi saja sebenarnya begitu kan. Tetapi kita lihat saja bahwa ini kan masih belum memulai begitu kan. Sama apa yang dilakukan oleh Ganjar, yang dilakukan oleh Anies Baswedan, ini kan belum mulai untuk pendaftaran pencalonan di KPU. Tentu ya ada masa kampanye di situ begitu kan. Tapi kita lihat saja kalau hanya sebuah deklarasi begitu kan ya untuk melaporkan Prabowo, ya saya kira sah-sah aja di situ begitu kan. Ya alasannya begitu kan. Kenapa tempat museum itu dijadikan sebagai alat untuk berkampanye? Kira-kira seperti itu begitu. Maka dilaporkan ke Bawaslu. Saya kira kalau dilaporkan ke Bawaslu, saya kira juga jauh begitu kan. Karena ini bukan di luar ranah Bawaslu sebenarnya begitu. Karena apa? Karena di satu sisi masih belum mulai begitu kampanye ini begitu kan. Ya menurut saya pribadi sia-sia begitu kan. Tetapi yang namanya politik ya bisa saja itu terjadi. Ya mari kita baca terlebih dahulu komentar-komentar netizen seperti ini. Ini komentar-komentar dari netizen ya, kami melawan ya katanya, Ganjarian Sportan bukan sekedar relawan. Kami melawan dengan cara elegan, bukan dengan cara jalanan. Hari ini Ganjarian Sportan melaporkan Prabowo dan koalisi ya ke Bawaslu terkait penggunaan museum ya, perumusan naskah proklamasi sebagai tempat kampanye politik. Ya, berbagai cara dilakukan oleh PDIP agar elektabilitas Pak Prabowo ya jatuh di situ. Kira-kira seperti itulah kesimpulannya begitu kan. Tetapi ini menarik begitu kan. Kenapa PDIP hari ini mulai menggempur Pak Prabowo begitu ya? Mulai kritik habis-habisan kepada Pak Prabowo. Akibatnya karena Partai PAN dan Golkar ya yang kemudian gabung kepada Pak Prabowo di situ. Pasti ada sakit hati lah, mungkin ada gemetaran lah PDIP hari ini begitu kan. Wow, koalisinya kenapa harus ada pertemuan di museum? Coba kalau di istana nggak bakal yang berani laporin. Ya, tapi di satu sisi melihat dari potensi begitu kan, kekalahan Ganjar sudah di depan mata begitu kan. Seru terus lawan Prabowo dong ya, kalau ya gelar tikar sambil ngopi ya. Kemerdekaan Indonesia hanya milik ya Parta Maling dan kroninya merdeka dalam korup-korup apa maksudnya begitu ya. Jadi saya kira bahwa agak lebay sedikit lah para pendukung-pendukung Pak Ganjar hari ini begitu. Kenapa begitu agak lebay? Ya dikit-dikit lapor begitu kan. Bukankah demokrasi kita memberikan kebebasan ya, adu narasi, adu gagasan di negara demokrasi modern hari ini begitu kan. Ya, Pak Jokowi sudah mengatakan bahwa ini negara demokrasi begitu kan. Jokowi ya ngakak lihat tingkah ya kaum ya begitu kan, tingkah Ganjarian ya. Ngebayangin ketika dia ngumpulin ketua partai di istana, kalian mingkem. Banyak sekali pro dan kontra begitu kan. Ya, walaupun hakikatnya sekarang itu banyak muncul spekulasi bahwa ya seolah-olah mulai agak kepanasan begitu kan PDIP terkait dengan adanya Pak Prabowo begitu kan, yang kemudian didukung oleh partai besar di situ begitu. Tapi kita lihat saja begitu, apakah Pak Jokowi kepada Pak Prabowo tentu membuktikan begitu kan lebih dekat lirikan mata Pak Jokowi yaitu kepada Pak Prabowo dibandingkan dengan Pak Ganjar begitu kan. Banyak sekali kritikan-kritikan dari PDIP begitu sekarang agak mulai memanas begitu kan. Jualan Ganjar anyep, sepi peminat ya. Uring-uringan yang ngamuk, lapor lapar. Tetapi inilah politik kita begitu. Tapi mari kita baca terlebih dahulu ya beritanya seperti ini. Beritanya, Ganjarian laporkan Prabowo CS ke Bawaslu karena deklarasi capres di museum. Katanya begitu. Ada-ada aja begitu yang mau dilaporin begitu. Untuk apa mau dilaporin begitu kan? Masa kampanye masih belum jelas begitu kan? Ya. Pasti ya Bawaslu dia akan menolak begitu kan. Ya, pasti hanya memberikan himbauan dan sebagainya begitu kan ya. Karena masjid saja bisa saja dijadikan tempat kampanye begitu kan. Dan itu sudah disetujui, masjid itu bisa dijadikan tempat kampanye katanya begitu. Gitu ya. Ketua Ganjarian Spartan DKI Jakarta ya, Anggiat Tobing datang ke Badan Pengawas Pemilu ya RI dan dia mengklaim bahwa menerima kuasa dari masyarakat pecinta Museum Indonesia ya MPM untuk melaporkan deklarasi pencapaian Prabowo Subianto di Museum Perumusan Naskah Proklamasi pada Minggu begitu ya. Pada waktu itu PAN dan Golkar begitu kan mendukung dan mendeklarasikan Pak Prabowo ya di Museum Proklamasi itu begitu kan ya. Tetapi kita lihat saja begitu kan. Ini kan
setidaknya kan walaupun dia melaporkan itu saya kira cuma-cuma begitu kan. Karena di satu sisi masa kampanye masih belum pendaftaran di KPU, Bawaslu tidak bisa bekerja dan sebagainya begitu kan. Apa yang mau ditindak sedangkan di KPU tidak ada pendaftaran sama sekali begitu kan. Kalau Pak Prabowo tidak jadi daftar di situ ya kan sia-sia juga begitu kan di satu sisi begitu. Deklarasi itu dilakukan Partai Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa PKB, Partai Amanat Nasional PAN dan Golkar dibarengi dengan ya penandatanganan ya kerjasama politik keempatnya. Bahkan ya kami melihat ada sesuatu yang tidak berkesesuaian ya dengan aturan-aturan pemerintah katanya begitu ya. Dan bahkan di satu sisi mengatakan bahwa wah ini ada keterlaluan nih Pak Prabowo begitu kan ya. Bisa berkampanye di situ, kira-kira seperti itu yang mau dilaporkan begitu kan. Ada apa Pak Prabowo kok kok deklarasi di situ begitu kan. Ini kan kacau katanya begitu. Bahkan pencapresan Pak Prabowo Subianto merupakan kegiatan politik yang kami pandang adalah kegiatan politik kepartaian yang memiliki kepentingan politik tertentu, merupakan bagian dari kampanye Pak Prabowo. Di satu sisi yang menyebutkan bahwa tindakan kubu Prabowo adalah upaya pembelokan sejarah karena mengatasnamakan museum itu yang harusnya menjadi ya pengikat kemerdekaan dan persatuan bangsa Indonesia menjadi kepentingan pencapresan Prabowo sendiri. Di satu sisi, Tobing yang menganggap bahwa ironis hal itu karena seharusnya para pendukung Prabowo tak ingin lain adalah pejabat negara mengetahui ihwal batas-batas penggunaan museum itu. Tetapi secara serius meminta Bawaslu untuk melakukan penyelidikan secara tuntas, meminta mereka berani untuk memeriksa secara adil, melakukan pengusutan secara adil, begitu katanya begitu. Lantas bagaimana dengan orang yang kemudian bagi-bagi uang di masjid di situ, berlogo PDIP di situ, begitu kan? Oh ya, dilaporkan percuma juga begitu karena masa kampanye masih belum jelas di situ begitu ya. Artinya apa? Artinya sama dengan itu begitu. Ya, persoalan-persoalan politik ya berbagai hal dilakukan untuk menurunkan elektabilitas siapapun begitu kan. Ya, bahkan hukum dijadikan alat sebagai untuk melawan mereka begitu. Bisa saja kan seperti itu begitu logika kita begitu ya. Walaupun di situ ada petinggi negara yaitu 3 orang menteri yakni Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan ya, Pak Erlangga ya, Pak Hartarto dan Golkar ya sebagai Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Pak Zulkifli Hasan sebagai ya Menteri Perdagangan ungkapnya. Tobing menyebutkan bahwa Prabowo ya dan Airlangga, Zulkifli Hasan dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar menjadi terlapor dalam laporan mereka ke Bawaslu RI hari ini. Di satu sisi sebelumnya diberitakan pegawai museum perumusan naskah proklamasi mengaku kaget karena museum tersebut digunakan untuk acara deklarasi dukungan untuk Prabowo. Salah satu pegawai Yabrini Asli mengaku diberitahu pada sehari Sabtu sore bahwa akan ada kegiatan di museum pada hari Minggu pagi. Artinya pemberitahuan itu mendadak dan langsung direstui. Saya nggak ngerti juga perihal itu karena perizinan langsung ke pimpinan. Kita juga nggak tahu bahwa acara-acara parpol ujarnya, begitu kan ya. Ujar kepada wartawan. Dalam acara tersebut, para elit politik untuk menggunakan beberapa fasilitas museum. Salah satunya tenda yang berada di halaman. Itulah menjadi spekulasi begitu. Saya kira agak bingung juga PDIP hari ini. Kok bisa melaporkan itu begitu kan. Agak aneh juga di satu sisi karena masih belum memulai deklarasi ini. Tapi wajarlah untuk mencari alibi sana sini. Untuk mendongkrek elektabilitas Pak Prabowo bisa saja seperti itu ya. Bisa saja ini menjadi keuntungan oleh Pak Prabowo begitu kan. Ya, karena pada hakikatnya begitu kan. Di negara-negara kita begitu kan, demokrasi kita di demokrasi modern seharusnya gagasan yang harus dikritikkan di media sosial itu sebagai dampak bahwa Pak Prabowo itu salah kan begitu logikanya begitu. Mengapa berbeda dengan Anies Baswedan? Anies Baswedan lebih pada gagasan dan narasi-narasi sehingga masyarakat menerima itu begitu. Mungkin di satu sisi agak baper juga salah satunya bisa saja seperti itu begitu kan, sehingga apa yang selama ini dikit-dikit lapor begitu. Mungkin itu yang kami sampaikan. Tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini kan ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe channel YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.